Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pelajaran matematika paket C, yaitu modul tema 8, matematika keuangan. Baiklah, kita akan mencoba untuk melihat materi yang akan kita bahas pada modul tema 8 ini. Nah, modul tema 8 ini mengenai matematika keuangan terdiri dari 4 unit kegiatan. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah unit 1 yaitu menghitung angsuran, unit 2 menghitung bunga majemuk, unit 3 yaitu latihan soal dan pembahasan. Nah, kita mulai pada materi 1 yaitu pengantar. Di dalam matematika ada fungsi matematika yang terdiri dari fungsi non-aljabar dan fungsi aljabar. Fungsi non-aljabar itu terdiri dari fungsi eksponen, fungsi logaritma, dan fungsi trigonometri. Fungsi logaritma dibagi lagi menjadi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Nah, inilah yang akan nanti kita bahas juga sehubungan dengan matematika keuangan. Nah, kita lihat di sini yang pertama, yaitu pengertian logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari bentuk eksponen. Secara umum, nilai logaritma dari suatu bilangan X dengan basis A adalah N, dituliskan dengan A logaritma X sama dengan N, jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat N, di mana X harus lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan A juga harus lebih besar dari 0. Jadi lebih besar dari 0 di sini artinya setengah boleh, yang penting dia tidak sama dengan 1. 2 boleh, 3 boleh, dan seterusnya. Nah, A ini disebut bilangan pokok logaritma atau basis. X itu adalah numerus atau bilangan yang akan dicari nilai logaritmanya. N itu adalah hasilnya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk, coba kita tulis di sini dalam bentuk pengertian algoritma itu. Jadi misalnya 10 logaritma 100 sama dengan N, itu artinya 10 pangkat berapa sih sama dengan 100? Nah, ini kalau dalam bentuk eksponen. 10 pangkat berapa sama dengan 100? Oh, pangkat 2. Berarti 10 logaritma 100 itu adalah 2. Nah, ini dia. Ini pengertiannya. A logaritma X sama dengan N, itu artinya X sama dengan A pangkat N. Atau 10 logaritma sama dengan 2, itu artinya 10 pangkat 2 sama dengan 100. Itu pengertian logaritma, yang merupakan inverse dari bentuk eksponen. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, ini kita hapus dulu. Kita hapus. Kita lanjut pada bagian 2. Nah, ini sifat-sifat logaritma dan operasi aljabar logaritma. Jadi kalau kita punya A logaritma P kali Q, itu artinya sama aja dengan A logaritma P tambah A logaritma Q. Kalau kali di sini, itu menjadi ditambah. A logaritma B kali B logaritma C itu sama dengan A logaritma C. Jadi kalau di sini A logaritma B, di sini B logaritma C, maka lihat ujungnya ini, A logaritma C. A logaritma P per Q sama dengan A logaritma P dikurang A logaritma Q. Jadi kalau dibagi sama dengan dikurang.
kalau dikali sama dengan ditambah. Kalau perkalian ini masing-masing A log B log C, maka A log C. Ininya sama, yang penting ininya sama. Kemudian A logaritma B sama dengan 1 per B logaritma A. Jadi kalau dibalik ini menjadi 1/. A logaritma P per Q, A logaritma P dibagi Q, ini boleh kita balik menjadi min A logaritma Q per P. Nah, jadi kalau Q per P-nya kita balik di sini menjadi min. A logaritma B pangkat P sama dengan P-nya turun ke depan sini, P A logaritma B. A pangkat P logaritma B sama dengan 1 per P A logaritma B. A logaritma A pangkat P sama dengan P. 3 logaritma 3 pangkat 5 sama dengan 5. 2 pangkat 2 logaritma 2 pangkat 3 sama dengan 3. Jadi lihat pangkatnya, yang penting ini bilangan pokoknya ini sama dengan bilangan yang akan dicari logaritmanya. Kemudian A pangkat A logaritma M sama dengan M. Di sini yang penting bilangan pokoknya harus sama. A pangkat A logaritma M sama dengan M. A pangkat A logaritma N sama dengan N. A pangkat A logaritma P sama dengan P. Jadi ini yang penting bilangan pokoknya sama. P logaritma Q itu sama dengan A logaritma P dibagi dengan A logaritma Q. A logaritma P dibagi dengan A logaritma Q. Oke, ini sifat-sifat nanti akan kita pakai di dalam soal-soalnya. Kemudian pengertian logaritma tadi adalah fungsi inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa logaritma itu adalah kebalikan atau inverse dari eksponen. Misalnya kita punya 10 pangkat berapa sama dengan 1000. Kita menanyakan 10 pangkat berapa sama dengan 1000 itu artinya sama aja dengan 10 logaritma 1000 itu sama dengan berapa. Nah, artinya 10 pangkat berapa sih sama dengan 1000? Oh, pangkat 3. Berarti 10 logaritma 1000 adalah 3. Nah, ini pengertian dari logaritma adalah inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ingin menghitung angsuran. Nah, tadi sesuai dengan judulnya itu matematika keuangan, kita akan menghitung angsuran. Yang pertama adalah pengertian bunga atau suku bunga. Jadi kalau kita meminjam uang di bank atau kita nyimpan uang di bank, nanti ada jasa atau imbal jasa yang dibebankan. Ya. Kalau kita pinjam uang, maka ada imbal jasa yang dibebankan kepada kita. Tapi kalau kita menyimpan uang di bank, maka ada imbal jasa yang dibebankan kepada bank atau lembaga keuangan. Nah, jadi kalau kita simpan uang, kita ada dapat jasa yang diberikan oleh bank. Tapi kalau kita pinjam uang, kita harus membayar jasa kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, untuk menghitung bunga ini, ada 3 metode yang sering dipakai, yaitu bunga tetap atau bunga tunggal, atau bunga sederhana. Yang kedua adalah bunga efektif, yang ketiga adalah bunga majemuk atau bunga berbunga. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Tadi ada 3 metode untuk menghitung bunga. Yang pertama adalah bunga tetap atau bunga tunggal atau bunga sederhana. Bunga tetap itu adalah besaran suku bunga yang ditetapkan pada setiap akhir periode waktu tertentu, besarnya berdasarkan besarnya modal yang disimpan. Artinya, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan proporsi besarnya yang tetap. Jadi kalau misalnya kita dapat bunga 1000 per tahun atau per bulan, berarti 1000 terus. Kalau setahun kita dapat bunga 10 juta terus, itu namanya
bunga tetap atau bunga tunggal. Nah, kita lihat contoh di sini. Anton pinjam uang 100 juta dengan suku bunga 8,5% per tahun, dan dia pinjam selama 4 tahun. Maka bunga yang dibayarkan adalah, karena dia dapat bunga atau diberikan beban bunga 8,5%, berarti 100 juta dikali 8,5% per tahun. Tapi karena dia pinjam selama 4 tahun, maka dia harus mengembalikan sebesar 100 juta kali 8,5%, 8,5% kali 100 juta itu 8,5 juta. 8,5 juta kali 4 yaitu 34 juta. Berarti Anton harus mengembalikan uangnya itu beserta bunganya adalah sebesar 100 juta ditambah 34 juta, menjadi 134 juta. Inilah perhitungan bunga tunggal atau bunga sederhana. Jadi dia besarnya setiap tahun yaitu tetap jadi 8,5 juta, kalau 4 tahun ya 8,5 dikali 4, 34 juta. Sehingga dia mengembalikan 100 juta pinjamannya tadi ditambah bunganya, jadi 134 juta. Oke, kita lihat yang berikutnya, bunga efektif. Bunga efektif itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan sisa pokok utang atau pinjaman. Besar atau jumlah bunga dan pokok pinjaman dalam angsuran tiap periode itu berbeda, meski besar angsuran atau bunga per periode tetap sama. Jadi misalnya Anton tadi pinjam 100 juta, suku bunga efektifnya 8,5% per tahun, tapi dia menggunakan bunga efektif, maka perhitungannya seperti ini. Akhir tahun ke-1, dia mendapat beban bunga yaitu 100 juta kali 8,5%, jadi 8,5 juta. Tahun kedua, bunganya bukan dihitung dari 100 juta lagi, tapi dihitung dari 100 juta dikurang 8,5 juta. Berarti 100 juta dikurang 8,5 juta dikali 8,5% sekitar 7.777.500. Tahun ketiga, akhir tahun ketiga, utangnya bukan 100 juta kurang 8,5 lagi, tapi sudah 91 juta dikurang ini 91 juta nih. Ya. Ini dikurang ini 91.500, dikurangi nilai bunganya ini. Berarti 91.500 dikurangi 7.777.500 dikali 8,5% menjadi 7.116.412. Ini bunganya menurun. Nah, karena dia ngitungnya bukan dari pokok, tapi dari sisanya. Kemudian akhir tahun keempat, ini dikurang ini, dapatnya ini. Ya, ini dikurang ini, dapatnya ini, dikurang lagi dengan ini. Nah, dia bayar lagi nih, dikali 8,5%. Bunganya menjadi 6,5%. Jadi bunganya menurun. Ya. Nah, jadi pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan adalah tadi dia pinjam 100 juta, berarti 100 juta ditambah 8,5 juta ini tadi, ditambah 7,7, ditambah 7,1 tadi, ditambah 6.500 menjadi 129 juta 905.429.093 sen, ya, 3 sen. Nah, ini artinya bunga efektif. Jadi bunganya menurun dan dihitung bukan dari pokok, tapi dari sisa simpanan, sisa hutangnya. Ya, kalau hutangnya udah dibayar segini, berarti dia berkurang. Ini namanya bunga efektif. Nah, sekarang kita masuk bunga majemuk atau bunga berbunga. Apa itu bunga majemuk? Ya. Jadi bunga majemuk itu adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu per bulan atau per tahun berdasarkan besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktunya. Ya. Tadi Anton meminjam uang 100 juta, suku bunga 8,5% per tahun, masa pinjaman 4 tahun, tapi dia ngitungnya bunga berbunga. Nah, ya. Maka akhir tahun ke-1,
pinjaman si Anton ini tadi menjadi 100 juta ditambah 100 juta dikali 8,5%, itu 8,5 juta, maka akhir tahun ke-1 hutangnya menjadi 108.500.000. Akhir tahun kedua hutangnya menjadi 108.500 ini ditambah lagi dengan 108 kali 8,5%. Jadi ngitungnya bukan dari sini, tapi dari sisa utang yang ini. Nah, 108.500.000 kali 8,5% ditambahkan dengan 108 ini menjadi 117.722.500. Akhir tahun ketiga hutangnya menjadi ini 117.722.500 ditambah ini dikali 8,5%. Kita hitung ini ditambah 117 ini menjadi 127.728. Akhir tahun keempat hutangnya menjadi 127,728 tambah 127,78 kali lagi 8,5% menjadi 138.585.870 rupiah. Artinya jumlah hutang dia pokok plus bunga yang harus dibayarkan adalah 138.585.870,06 rupiah. Nah, ini perhitungan bunga majemuk. Artinya dia menghitung bunga itu berdasarkan sisa pokok pinjaman yang akhir tahun. Hitungnya dari 108, hitungnya dari 117, hitungnya dari 127, sehingga artinya bunga berbunga. Artinya semakin lama bunganya semakin besar. Nih, lihat bunganya semakin besar. 8% dari 100, 8,5% dari 108, 8,5% dari 117, 8,5% dari 127. Artinya semakin lama semakin besar. Nah, itu namanya bunga majemuk. Jadi bunga tadi ada 3, ada bunga sederhana, ada bunga efektif, ada bunga majemuk. Nah, sekarang bagaimana menetapkan tingkat bunga atau suku bunga atau waktunya, ya, waktunya pinjaman itu. Ya. Misalnya Bati menabung di bank 12 juta dengan suku bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Nah, kalau dia nyimpan uang bunga majemuk, uangnya akan bertambah secara cepat. Ya. Uang tersebut tidak diambil, artinya pokoknya itu ditambahkan ke bunga. Ya. Ketika dicek uangnya telah menjadi 18.520.000. Selama berapa tahunkah Bati menabung di bank? Nah, kita sebut aja tahun ke-1 M1, tahun pertama kita sebut M0, tahun kedua M2, tahun ketiga M3, dan seterusnya. Artinya pada tahun ke-1, dia uangnya itu menjadi M0 dikali 1 tambah 10% itu 0,1 ya, berarti 1 tambah 0,1 berarti 1,1. Berarti 12 juta dikali 1,1. Ini akhir tahun ke-1. Akhir tahun kedua, ngitungnya bukan lagi dari M0, tapi dari M1 ini. M1 kali 1 tambah 0,1. M1-nya tadi adalah ini. Ini. Atau kalau kita M1-nya itu adalah ini M1-nya ya. Ini M1-nya. Dikali dengan ini 1 tambah 0,1 itu adalah 1,1. Berarti uangnya sudah menjadi 12 juta kali 1,1 pangkat 2. Tahun ketiga uangnya menjadi 12 juta kali 1,1 pangkat 3. Nah, ini artinya uangnya semakin bertambah sesuai dengan pinjaman uangnya yang ada di bank pada akhir tahun ke-1, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga. Nah, artinya kalau M3 di sini pangkat 3. Kalau MN artinya tahun ke-10, tahun ke berapa? MN, tahun ke N, berarti M0 kali 1 tambah I pangkat N. Ini lihat N. 3, jadi pangkat 3. Kalau N pangkat N. Nah, inilah rumus menghitung berapa uang yang kita simpan setelah N tahun dengan perhitungan bunga majemuk atau bunga berbunga.
Berarti uang Bati tadi setelah berapa tahun ya, dia menjadi 12 juta, jadi tadi menjadi 18.250. Pada akhir tahun ke N dia menjadi 18.520. Ya. Jadi 18.520 itu sama dengan 12 juta kali 1,1 pangkat N. Nah, kita mau mencari N-nya ini. Ternyata setelah berapa tahun sih uangnya menjadi 18 juta itu. Ya. Nah, kalau sudah ada persamaan seperti ini, kita mencari N-nya itu menggunakan logaritma. Ini kita kalikan logaritma. Kalikan logaritma. Sebelah kanan kalikan juga dengan logaritma. Nah, kali 1,1 pangkat N. Sesuai dengan rumus atau sifat-sifat logaritma, kalau dia dikali menjadi ditambah. Ini logaritma 12.000 kali 1,1 berarti logaritma 12.000 ditambah logaritma 1,1 pangkat N. Jadi logaritma 18.520 ini, 18.520.000, ini pindahkan ke kiri, dikurangi 12 juta, sama dengan logaritma 1,1 pangkat N. Ini N ini kurang, ini menjadi dibagi. Sesuai dengan sifat logaritma tadi, kalau kurang dia menjadi dibagi. Nah, ini kalau kita bagi, menjadi 1,5433. Jadi logaritma 1,433 itu sama dengan N kali 1,1. Logaritma 1,1 itu adalah 0,014. Logaritma 1,5433 itu kita lihat di kalkulator ya, mana kalkulator dapatnya 0,1885. Sama dengan N kali 0,014. Berarti N sama dengan ini dibagi ini, kali silang ya. Ini dibagi ini. Nah, ini dibagi ini. Berarti N sama dengan, ini kalau kita bagi dengan menggunakan kalkulator ya, maka mendekati 4,8 atau 5 ya, atau 5 tahun. Artinya uang Bati tadi dari 12 juta dia menjadi 18.520 setelah 5 tahun. Mendekati 5 tahun ya. Nah, ini dia 5 tahun. Jadi berapa tahun sih uangnya? Tahu-tahu sudah menjadi 18.520 adalah setelah disimpan selama 5 tahun. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah seorang karyawan berkeinginan mendirikan bengkel manufaktur pada 5 tahun ke depan. Dana yang dibutuhkan sebesar 200 juta. Berapa jumlah uang yang harus dia tabung mulai sekarang jika bank memberikan suku bunga 24% setahun. Ini bunga berbunga. Ya. Tadi rumusnya MN sama dengan M0 kali 1 plus I. I-nya di sini 24%, atau kalau kita jadikan desimal 0,24 pangkat N. 200 juta sama dengan M0 kali 1,24 pangkat N. 200 juta itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan M0 kali 1,24 pangkat 5. Berarti M0 sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,24 pangkat 5. Ini kali silang ya. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. 2 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,24 pangkat 5 itu hasilnya adalah 68.250. Artinya supaya uang karyawan ini menjadi 200 juta, 5 tahun yang akan datang dia sekarang harus menyimpan sebesar 68.250. Ini perhitungannya. Ya. Jadi kalau dia menyimpan uang 68.250 dengan tingkat suku bunga 24%, uangnya tidak diambil setiap tahun, bunga berbunga, maka uangnya akan menjadi 200 juta. Ini namanya bunga berbunga atau bunga menjemur. Nah, kita lihat di sini contoh latihan soalnya. Ya. Seorang karyawan berkeinginan mendirikan bengkel
Oh, ini sudah tadi ya. Sekarang kita melihat cara perhitungan bunga majemuk ya. Contohnya di sini kasusnya adalah Pak Ali ingin membuka usaha. Dia membutuhkan dana tidak kurang dari 10 juta. Pak Ali hanya memiliki uang 5 juta. Dia bungakan di bank dengan bunga 10% setiap tahun. Minimal harus berapa tahun Pak Ali harus memungkinkan uangnya tersebut. Jadi di sini uang mula-mulanya M0-nya 5 juta. MN-nya harus 10 juta, artinya tahun ke N. Kita nggak tahu tahun ke berapa. Yang nanti kita hitung N-nya itu. Jadi perhitungannya begini. Tadi rumusnya MN sama dengan 1 plus I itu bunganya, B per 100 pangkat N, harus lebih besar dari MN. Harus lebih besar dari 10 juta. Berarti 5 juta kali 1 tambah 10 per 100, karena 10%, pangkat N lebih besar dari 10 juta. 5 kali 10 pangkat 6, ini 5 juta itu 5 kali 10 pangkat 6, kali 1 plus 10 per 100 pangkat N lebih besar sama dengan 10 pangkat 7. Ini kalau kita sederhanakan, ini menjadi 1,1. 1 ditambah 0,1, 1,1 pangkat N sama dengan 10 pangkat 7 dibagi 5 kali 10 pangkat 6. Ini habis pangkat 6-nya tinggal 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 itu 2. Jadi 1,1 pangkat N lebih besar dari 2. Nah, disinilah kita gunakan logaritma. Ya. Kita gunakan logaritma. Logaritma 1,1 pangkat N sama dengan lebih besar sama dengan logaritma 2. Atau tadi ada sifat logaritma N pangkat A itu sama dengan A logaritma N. Nah, berarti ini N ini turun ke depan. Berarti N, ini dia N sama dengan logaritma 1,1 lebih besar dari logaritma 2. Atau N-nya aja, ini N-nya lebih besar dari ini, pindahkan ke kiri, ke kanan. Nah, menjadi log 1,1. Ya. Jadi N lebih besar dari log 2 dibagi log 1,1. Ini kalau kita hitung pakai kalkulator, log 2 dibagi log 1,1 itu adalah 7,3. Berarti Pak Ali ini harus menabung selama 7,3 tahun. Jadi supaya uangnya menjadi 10 juta dari 5 juta, dia harus menabung selama 7,3 tahun. Ini namanya perhitungan bunga majemuk. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Untuk menyelesaikan ketidaksamaan logaritma, itu digunakan sifat fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun. Ya. Jadi yang penting dilihat di sini, yang diingat di sini adalah jika A log Fx lebih besar dari A log Gx, maka Fx lebih besar dari Gx. Ini kita lihat di sini, A-nya lebih besar dari 0. Kalau A ini lebih besar dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, nggak boleh 1 ya, 1 nggak boleh. 2, 3, dan seterusnya, maka Fx lebih besar, tandanya tetap lebih besar. Ini lebih besar, ini tetap lebih besar. Ini lebih kecil, tandanya tetap lebih kecil. Tapi kalau dia A-nya antara 0 dan 1, misalnya setengah, seperempat, ya, maka Fx-nya yang lebih besar menjadi lebih kecil, tandanya dibalik. Nah, kalau dia pecahan nih, tandanya lebih dibalik. Ini juga tandanya dibalik. Artinya kalau dia lebih, A, dengan pokoknya A itu antara 0 sampai 1, maka persamaannya itu, ketidaksamaan itu menjadi dibalik. Lebih besar menjadi lebih kecil menjadi lebih besar. Jadi kita lihat contoh soalnya. Ya. Nah, contohnya ini. Tentukan penyelesaian dari ketidaksamaan logaritma 6 logaritma X plus 2 lebih kecil sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini. 1 itu sebenarnya sama dengan 6 logaritma 6.
6 logaritma 6 itu 1. 10 logaritma 10, 1. Jadi di sini menjadi 6 logaritma X plus 2 lebih kecil dari 1 itu sama dengan 6 logaritma X plus 2 lebih kecil dari 6 logaritma 6. Nah, kalau sudah kita punya begini, berarti penyelesaiannya adalah ini tadi kan karena A-nya lebih besar dari 1, ya, maka ini sama dengan ini. Nah, ya. Berarti X plus 2 lebih kecil, tandanya tetap nggak berubah. X plus 2 lebih kecil dari 6. Maka X adalah dipindahkan ke kanan, X lebih kecil sama dengan 4. Ini persamaan 1. Kemudian syarat yang kedua dalam mengerjakan logaritma itu numerusnya ini, namanya numerus yang bilangannya akan diambil logaritma. Syaratnya harus lebih besar dari 0. X tambah 2 lebih besar dari 0, berarti X lebih besar dari min 2. Nah, ini kita gabung. Ya. Kita buat garis bilangan. Ya. Di sebelah sini min 2. Di sebelah sini 4. X lebih kecil dari 4, berarti dia ke kiri. X lebih besar dari min 2, dia ke kanan. Maka irisannya adalah yang ini. Nah, jadi hasilnya yang ini. Nah, jadi hasilnya adalah X antara lebih kecil sama dengan 4 lebih besar dari 2. Ini syarat numerusnya. Ini ketidaksamanya tadi. Jadi penyelesaian ini adalah X lebih kecil dari 4 lebih besar sama dengan lebih kecil dari atau sama dengan 4 lebih besar dari min 2. Oke, kita lanjut ya. Kemudian contoh berikutnya adalah sepertiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari sepertiga logaritma X plus 5 lebih kecil dari min 2. Nah, kita lihat di sini. Bilangan pokoknya ini sepertiga itu lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 1. Berarti nanti tanda ini dibalik. Nah, jadi sepertiga logaritma X plus 5 lebih kecil min 2. Min 2 itu berarti, kita lihat bilangan pokok di sini sepertiga. Berarti sepertiga logaritma sepertiga pangkat min 2. Kalau di sini bilangan pokoknya setengah, setengah logaritma setengah pangkat min 2. Supaya dia sama dengan min 2. Nah, setelah ini, maka kita tinggal menyamakan ini. X plus 5, karena ini tadi sepertiga lebih kecil dari 1, ya, maka dia tandanya dibalik. Maka X plus 5 lebih besar dari 9. Berarti X lebih besar dari yang pindahkan ke kanan, X lebih besar dari 4. Ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya adalah syarat numerus. Numerusnya yang ini. X plus 5 harus lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari min 5. Dua persamaan inilah kita gabung. Ya. Jadi kita buat garis bilangan ini. X lebih besar dari 4, berarti ke kanan. X lebih besar dari min 5, ini ke kanan juga. Berarti irisannya adalah ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 4. Jadi, sepertiga log X plus 5 lebih kecil dari min 2, itu adalah X lebih besar dari 4. Itu penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ingin mencari himpunan penyelesaian dari setengah logaritma X plus 3X min 3 lebih besar dari setengah log X plus 1. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Artinya, kita boleh langsung mengambil nilai ini. Tapi karena A-nya lebih kecil, tandanya harus dibalik. Jadi ini 3X min 3 lebih kecil sama dengan X plus 1. Ini dia. Ini dia. Jadi ini 3X min 3 lebih kecil dari X plus 1. Karena tandanya harus dibalik. Karena dia lebih kecil dari 1. 3X ini X-nya kita pindahkan ke sini. 3 dikurang 1 menjadi 2X. Min 3-nya pindahkan ke kanan jadi 4. Berarti X sama dengan 4 per 2. Berarti 4 per 2 sama dengan 2. Berarti ini 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian syarat numerusnya ada 2 nih. Yang satu X, 3X min 3 lebih besar dari 0.
Yang satu lagi X plus 1 lebih besar dari 0. Jadi ada 2. Karena di sini ada 2 bilangan logaritmanya. 3x min 3 lebih besar dari 0, berarti x lebih besar dari 1. Ini kan tindakan kanan jadi 3. 3 bagi 3, 1. X lebih besar dari min 1 ini kita pindahkan ke kanan menjadi minus 1. Berarti ada 3 persama nih, 1, 2, 3. Kita buat garis bilangannya. Buat garis bilangan. Ada 2, ini 2. Ada 1, ada min 1. Min 1 ini ke kanan. Ini ke kanan kita buat garisnya. Kemudian 1 ke kanan juga. Kemudian 2-nya lebih kecil, berarti ke kiri. Irisannya adalah yang ini. Yang 3-3-nya ini. Berarti nilainya adalah X antara 2 dan 1. Ini dia. X lebih kecil sama dengan 2. Ini karena ada sama dengannya. Jadi X lebih kecil sama dengan 2 lebih besar dari 1. Itu mencari himpunan penyelesaian untuk logaritma yang bilangan pokoknya lebih kecil dari 1. Nah, kemudian kita coba latihan soal ya. Ini nilai jual sebuah mobil 300 juta, berapakah nilai jual mobil tersebut setelah 5 tahun? Jika nilai jual mobil tersebut mengalami penyusutan tetap 10% setiap tahun. Yang kedua, berapa nilai jual mobil tersebut jika mengalami penyusutan 10% dari nilai jual tahun sebelumnya? Nah, kita jawab yang A. Ya. Nilai jual mobil baru 300 juta, penyusutan 10% setiap tahun selama 5 tahun. Berarti kalau penyusutannya tetap 5 kali 10% kali 300 juta sama dengan 150 juta. Maka nilai jual mobil tersebut adalah 300 dikurangi 150 juta, penyusutannya tadi, maka nilainya jadi 150 juta. Tapi kalau penyusutannya dari nilai tahun sebelumnya, maka kita gunakan rumus yang ini, MN dengan N0 kali 1 minus, ya kalau tadi plus menjadi minus. Min 1 pangkat N. M5-nya berarti modalnya 300 atau nilai jual pertamanya 300 kali 1 dikurang 0,1 pangkat 5, ini 0,1 kurang 0,1 pangkat 5 ini adalah 0,59049. Ini kita kalikan, dia menjadi 178,178 juta 470 178 juta 470.000. Berarti nilai jual mobil tersebut apabila penyusutannya 10% dari nilai jual tahun sebelumnya adalah 178. Kalau yang tadi dia tinggal 150. Ini menghitung penyusutan berdasarkan nilai tetap. Penyusutan tetap ini penyusutan semakin menurun. Ya. Nah, kemudian kita lanjut pada soal pilihan ganda. Ya, kita coba. Batas-batas nilai yang memenuhi dari 5 log X. 5 log 4X min 1 lebih kecil dari 5 log X plus 5 adalah berapa? Ini pilihannya. Nah, untuk memilih ini kita menjawabnya yaitu pertama, ini karena bilangan pokoknya sudah sama, maka 4X lebih kecil dari X plus 5. Ini nggak usah dibalik tandanya karena bilangan pokoknya sudah lebih besar dari 1. Ini dia. 4X min 1 lebih kecil dari X plus 5. Ini pindahkan ke kiri, jadi tinggal 3X. Ini pindahkan ke kanan, jadi 6. Maka 3X lebih kecil dari 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi X lebih kecil dari 2. Kemudian syarat numerus 4X min 1 lebih besar dari 0, berarti X lebih besar dari, ini pindahkan kanan. 4X lebih besar dari 1, berarti 4X lebih besar dari 1/4. X tambah 5 lebih besar dari 0, X lebih besar dari min 5, ini pindahkan ke kanan. Berarti ada 3 pertidaksamaan. Yang pertama adalah min 5 sebelah kiri, 1/4, kemudian 2. Min 5 ke kanan, berarti ke kanan. 1/4 ke kanan, lebih besar. 2
lebih kecil berarti ke kiri. Nah, himpunan irisannya adalah yang ini. Berarti jawabannya adalah X lebih besar, X lebih kecil dari 2, lebih besar dari 1/4. Ya, jadi yang ini. Nah, ini jawabannya. Jadi yang E jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 2, sekarang nomor 3. Ya. Coba nilai X yang memenuhi 5 log 3X plus 5 lebih kecil dari 5 log 35 adalah berapa? Pilih di sini. Nah, yang pertama adalah ini bilangan pokoknya udah sama, kemudian dia lebih besar dari 1, maka 3X plus 5 lebih kecil dari 35. Ini dia, nggak usah dibalik. Ya. 3X lebih kecil dari, pindahkan kanan, lebih kecil dari 30, berarti X lebih kecil dari 10. Kemudian syarat numerus 3X plus 5 lebih besar dari 0, kan tadi syaratnya lebih besar dari 0, maka 3X lebih besar dari min 5. Ini pindahkan kanan jadi min 5. 3X lebih besar dari min 5 atau X lebih besar dari min 5/3. Kemudian himpunan penyelesaiannya kita buat garis bilangan. Garis bilangan yang satu 10, yang satu min 5/3. Nah, berarti yang satu lebih kecil dari 10 ke kiri, lebih besar dari min 5/3 ke kanan, maka irisannya yang ini. Maka inilah penyelesaiannya. Berarti X lebih kecil dari 10, lebih besar dari min 5/3. Ini jawaban yang D. Nah, itu soal yang ketiga. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.